Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tukang pangkas rambut rindu untuk bersaksi tentang Kristus. Ketika ada seorang pelanggan datang untuk dipangkas rambutnya, ia mempersilahkannya duduk. Sambil menggunting rambut pelanggan itu, sang tukang pangkas rambut ini memikirkan perkataan apa yang dapat digunakannya untuk mengawali pembicaraan tentang kabar keselamatan. Ketika sampai pada membersihkan kumis dan jenggot, tukang pangkas rambut ini memegang pisau cukur dan bertanya, "Apakah Bapak sudah siap berjumpa dengan Tuhan?" Mendengar itu pelanggannya langsung lari terbirit-birit dengan cepat keluar dari salon itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu ingin bersaksi, membawa jiwa bagi kerajaan sorga, karena kita dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Tapi kita perlu minta hikmat Tuhan, bagaimana cara menyampaikannya. Dalam Injil Matius 5 ayat 16 ini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan satu status baru orang percaya, status baru bagi para muridnya. Kita semua termasuk murid Tuhan pada zaman ini. Dan Tuhan menyatakan bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Maksud dari garam dan terang artinya adalah kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ada kalanya kita mengira bahwa bersaksi bagi Tuhan terbatas pada memberitakan Injil dengan kata-kata. Tapi di sini berbeda. Tuhan Yesus menekankan satu dimensi yang penting dalam menyampaikan kabar baik. Sebuah faktor penting dalam bersaksi bagi Tuhan, yaitu bercahaya menjadi terang melalui perbuatan yang baik. Orang-orang mungkin bisa menutup telinga mereka terhadap penyampaian firman Tuhan, penyampaian kabar keselamatan yang kita sampaikan. Tapi mereka tidak bisa menutup mata terhadap kasih dan perbuatan baik kita yang nyata. Teladan hidup yang baik yang kita nyatakan, kita tunjukkan dalam keseharian kita, merupakan bentuk kesaksian yang paling kuat. Ketika kita jujur dalam pekerjaan, dalam usaha, ketika kita sabar menghadapi orang yang menyebalkan, ketika kita murah hati membantu orang lain, itulah kesaksian yang hidup, yang bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai terang Kristus, kita tidak mungkin menyembunyikan diri. Ada orang yang menyembunyikan identitasnya sebagai anak Tuhan, berpura-pura sebagai orang dengan keimanan yang lain, merasa malu menjadi anak Tuhan, merasa rendah diri karena menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Tentu saudara kita tidak perlu rendah diri, jangan malu karena nama Tuhan Yesus. Justru kita harusnya bangga. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Tujuan dari kesaksian hidup kita, terang yang kita pancarkan dalam keseharian kita, agar orang melihat dan kemudian memuliakan Bapa di sorga. Artinya mereka
menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi? Ingatlah bahwa bersaksi bagi Tuhan Yesus adalah merupakan amanat agung, dan bersaksi bagi Tuhan merupakan wujud kasih kita kepada sesama, karena kita tentunya tidak ingin orang-orang lain binasa. Mari hidup dalam panggilan Tuhan untuk bersaksi, mulai dari dalam keluarga kita sampai ke orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai garam dan terang. Kami sadari bahwa kami dipanggil untuk bersaksi. Engkau tidak menghendaki kami menyimpan kabar baik itu seorang diri, tapi kehendak-Mu bagi kami adalah supaya kami bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui perkataan dan juga perbuatan kami, sehingga orang-orang dapat melihat dan memuliakan Engkau, percaya kepadamu. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami dapat memenuhi panggilan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan bekerja, menjamah melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengambil kebijakan yang tepat dan berguna bagi semua orang. Berkatilah semua bangsa di dunia ini dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.